Laut Cina Selatan. Bukan hanya lautan biru di peta loh. Di sini banyak negara berebut kekuasaan dan sumber daya alam. Coba bayangkan, nelayan kita harus melaut diawasi kapal perang. Dan masalahnya rumit, seperti benang kusut, karena banyak negara mengaku sebagai pemilik laut ini. Yuk, kita cari tahu lebih dalam, apa saja fakta dan masalah di Laut Cina Selatan ini. Laut Cina Selatan. Dikelilingi negara-negara Asia Tenggara, laut ini seperti kue lezat yang diperebutkan. Cina, dengan klaim Nine Dash Line-nya yang kontroversial, merasa hampir seluruh wilayah laut ini milik mereka. Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan semuanya tidak setuju dan menolak garis imajiner yang dibuat Cina. Mereka berpegang pada hukum laut internasional, Konvensi PBB tentang hukum laut. Tapi, Cina tetap pada pendiriannya. Mereka merasa sejarah mendukung klaim mereka atas wilayah kaya sumber daya alam ini. Di balik semua masalah ini, ada harta karun yang menggiurkan. Cadangan minyak dan gas bumi yang melimpah bisa membawa kekayaan bagi pemiliknya. Nggak heran, Laut Cina Selatan jadi rebutan negara-negara yang butuh energi. Bukan cuma sumber daya alam, Laut Cina Selatan juga jalur pelayaran internasional yang sangat penting. Sepertiga dari perdagangan dunia, nilainya miliaran dolar, melewati laut ini setiap tahun. Ketegangan, insiden di laut, dan potensi konflik bisa mengganggu ekonomi dunia. Di tengah lautan yang luas, muncul daratan baru. Pulau-pulau buatan yang dibangun Cina di atas karang yang disengketakan, terutama di Kepulauan Spratly. Pulau-pulau ini dilengkapi dengan peralatan militer canggih. Kehadiran pulau-pulau buatan ini membuat negara-negara tetangga khawatir dan menuai kecaman dunia. Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitras Permanen di Den Haag mengeluarkan keputusan bersejarah. Klaim Cina atas Laut Cina Selatan berdasarkan sejarah ternyata tidak memiliki dasar hukum. Ini kemenangan besar bagi Filipina, negara yang mengajukan gugatan. Sayangnya, Cina menolak keputusan tersebut. Mereka merasa Pengadilan Arbitras Permanen tidak berhak mengurus kasus ini dan tetap pada pendiriannya. Laut Cina Selatan, yang seharusnya damai, sekarang jadi arena unjuk kekuatan militer dunia. Cina dengan armada lautnya yang semakin modern, sering latihan militer di wilayah tersebut. Amerika Serikat, sebagai kekuatan militer utama di Asia Pasifik, merespon dengan operasi kebebasan navigasi. Kapal perang Amerika berlayar mendekati pulau-pulau yang diklaim oleh Cina untuk menunjukkan bahwa perairan tersebut adalah perairan internasional. Aksi saling balas ini bisa memicu konflik yang lebih besar. Di tengah masalah ini, ASEAN, organisasi negara-negara Asia Tenggara, berada dalam posisi yang sulit. Mereka ingin menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Tapi mereka juga harus menghadapi Cina, mitra dagang penting bagi sebagian besar negara anggota. Vietnam, Filipina, dan Malaysia yang berhadapan langsung dengan klaim Cina secara terbuka menyuarakan keberatan mereka. Respons ASEAN seringkali berbeda-beda, menunjukkan dilema yang mereka hadapi. Laut Cina Selatan lebih dari sekadar lautan. Ia adalah cerminan persaingan antar negara yang semakin panas di Asia Pasifik. Kestabilan Laut Cina Selatan penting bagi keamanan dan ekonomi dunia. Konflik di wilayah ini akan berdampak luas, mengganggu jalur perdagangan, memicu krisis kemanusiaan, dan menyeret negara-negara besar ke dalam perang. Bisakah masalah ini diselesaikan secara damai melalui dialog dan diplomasi? Kita tunggu saja kelanjutannya. Di Cakrawala, awan mendung masih menyelimuti Laut Cina Selatan. Diplomasi, dialog, dan rasa saling menghormati menjadi kunci untuk meredakan ketegangan dan mencegah konflik. Dunia menyaksikan dengan cemas, mampukah Laut Cina Selatan keluar dari konflik dan menjadi lautan damai dan sejahtera? Pilihan ada di tangan mereka untuk menjadikan Laut Cina Selatan sebagai lautan yang menghubungkan, bukan memisahkan, sebagai lautan yang memberi kehidupan, bukan menebar kematian.